Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir dicatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini, di malam-malam yang indah, malam-malam bulan Sya'ban. Malam pinten niki? 13 nggih. Napa kali 13? Sudah hampir pertengahan Sya'ban. Semakin dekat perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya diberi tema hadis. Tidak spesifik hadis tentang apa. Jadi saya ambilkan setunggal hadis dari kitab Sahih Muslim. Insyaallah hadisnya sudah tidak asing lagi, jadi lebih mudah untuk bisa difahami insyaallah. Nah, meskipun ini hadis yang sudah masyhur, tapi tidak apa-apa meskipun diulang-ulang. Kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan lagi, ingatkan terus, sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Jadi orang mukmin kalau dengar Quran, dengar hadis, meskipun sudah bolak-balik tetap didengarkan, difahami, berusaha diamalkan. Nah, baik, ada satu hadis di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'in. Beliau mendapat hadis ini dari Anas bin Malik, dari gurunya yaitu sahabat mulia Anas bin Malik. Anas itu sahabat masih kecil waktu bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Anas sekitar umur 9 tahun. Kelas pinten 9 tahun? Kelas sekawan apa 3. Nah, cuma yang masuk Islam niku Anas sama ibunya Ummu Sulaim.
bapaknya ndak mau masuk Islam. Sinten bapaknya? Nggih, Pak Malik niku. Dari Anas bin Malik. Ummu Sulaim ibunya masuk Islam. Nah, Anas ikut ibunya masuk Islam. Nah, Maliknya ini ndak mau masuk Islam. Akhirnya minggat. Pergi dari Madinah, Ummu Sulaim ditinggal, Anas ditinggal. Nah, ngapunten kalau ada yang namanya Pak Malik. Niki Malik bapaknya Anas. Nah, waktu orang-orang Madinah memberi hadiah kepada Rasulullah, nah, Ummu Sulaim ini pengen ikut memberi hadiah, yukani nopo, tapi tidak punya apa-apa, uangnya dan seterusnya sudah dibawa Pak Malik. Nah, akhirnya Ummu Sulaim punya inisiatif, Anas saja. Anas diserahkan kepada Rasulullah untuk bantu-bantu di rumah Rasulullah. Makanya Anas sobo ngeriani Rasulullah, maka banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Terutama sehari-hari aktivitas Rasulullah banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Karena memang sobo ngeriani Rasulullah. Nah, salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kita tahu dari sahabat Anas itu hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Kata Rasulullah, ada tiga hal, ada tiga perkara yang kalau orang itu punya tiga hal ini, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, bagaimana itu halawatul iman? Istildad at-ta'at. Orang itu bisa merasakan manisnya iman, tandanya kalau dia ibadah itu merasakan lezat. Nah, jadi iman itu nikmat yang besar, tapi sayangnya tidak semua orang bisa merasakan kelezatannya. Tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan manisnya iman. Ada yang bisa merasakannya ketika sholat nikmat, ketika baca Al-Quran enak nikmat, nah, ketika sodako seneng. Nah, jadi istilzadut ta'at, kalau melaksanakan ibadah-ibadah amal soleh itu nikmat, merasakan nikmat. Tapi ada orang yang sudah jadi muslim berpuluh-puluh tahun masih belum bisa merasakan nikmatnya iman. Sholat gak kerasan, sholat di Al-Fatihah sampun gobek kapan namari sholat, ndak bisa merasakan nikmatnya sholat. Baca Quran cek nyekel sampun anggap napa malih maos cek setengah halaman sampun anggap ping 7, ndak bisa merasakan nikmat. Masya Allah. Nah, kata Rasulullah ada 3. Nah, ini sebentar lagi mau Ramadan. 3 ini usahakan ada supaya puasa kita nanti nikmat. Tarawih nikmat, darus nikmat, zakat nikmat. Nah, 3 ini perlu dipegang. Nah, supaya ndak tarawih itu jadi beban.
mau terawih ningali imami sinten iki. Wah iki cepet iki. Ayo nang masjid. Imami iki gak sepiro cepet, wis gak terawih-terawihan gak apa-apa. Jadi tidak bisa merasakan nikmatnya terawih. Kalau terawihnya 11 insya Allah standar-standar deh. Yang biasanya cepet-cepetan rawan, cepet-cepetan niku yang 23. Meskipun tidak semua. Dan Masjid Agung Gresik niku 23. Tapi 1 juz per malam. Jadi setiap rakaat niku 1 halaman. Itu bisa begitu. Kula nggih nate Pak Haji Nur angsal jadwal mboten semerap. Sampun kadung kula nggih ternyata 23. Kula kan biasa 17 sami kali jenengan. Dan Masjid Jami ya, Masjid Jami Cermi. Sebelumnya ndak kenal kirangan angsal nomor saking sinten. Kula dijadwal tarawih. Oh nggih Pak, insyaallah. Ternyata pas mau berangkat diingatkan nanti jangan lupa kunut witir Pak nggih. Duh, tibake 23. Masya Allah, kadung berangkat disampun bismillah supaya tidak menyelisih janji di jalan 23. Tapi sebelumnya takmir kula sanjangi kula mboten saged banter Pak. Ini alon-alon nggih saged mesti 23. Nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah terlaksana dan tidak keberatan juga. Setelah itu diminta sekalian jadwal khutbah Idul Fitri tenriku. Nah, berarti sebenarnya kalau orang bisa merasakan nikmatnya sholat itu tidak keberatan, nggak harus cepet-cepet. Nah, ini bekal, termasuk bekal juga untuk Ramadan nanti supaya ibadah kita di Ramadan itu nikmat. Puasa nggih nikmat. Kalau puasa nikmat itu tidak masalah nggih. Dulu para sahabat itu pengennya wisol. Nopo puasa wisol nih. Tidak pakai buka, tidak pakai sahur. Nah, pengennya begitu. Soalnya merasakan nikmat puasanya itu. Sampai kalau bisa tidak pakai buka puasa, nyambung besok lagi. Tapi dilarang oleh Rasulullah. Tidak, puasa itu ya buka, sahur. Nah, karena merasakan nikmat. Mangke darus, maos Quran diusahakan nikmat. Nah, napa terus Utsman bin Affan lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalamillah. Kalau memang hati kita itu bersih, tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Mesti pengen lagi. Meskipun pegel, wis leren dhisik engko maneh, pengen maca maneh. Nah, itu kata Utsman. Kalau hati kita bersih, itu numan maos Quran niku. Nah, sebaliknya nggih. Wallahu a'lam. Sami kali Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu setiap kali melihat mushaf Al-Quran beliau nangis, nyesel, merasa jarang baca Quran. Karena apa? Karena sering perang. Beliau itu panglima perang, orang mahir perang, sampai tidak kober baca Quran, nangis setiap ketemu Quran. Nah kita ini tidak perang, tidak apa, nggak tahu baca Quran, paling ngopi, tapi tidak pernah baca Quran. Masya Allah. Nah, kalau
Khalid bin Walid niku nangis ningali Quran. Soalnya saking sibuknya perang sampai ndak kober baca Quran, nyumesel. Masya Allah. Nah, mangke bulan sodakoh Ramadan itu usahakan nikmat ketika sodakoh itu. Nah, ndak berat. Nanti kalau manisnya iman sudah kita rasakan, sodakoh itu enak, senang. Ndak berat. Kalau ndak bisa merasakan nikmatnya iman, sodakoh sedikit saja itu berat sekali. Iman mau sodakoh 50.000, 50.000, mikir lama. Wah 50.000 lumayan deh, tuku pulsa ini. 20 ae. 20 mikir lagi. Wah ini lumayan oleh angsal nopo 20. Angsal gula sak kilo. 10.000 ae. 10 isek mikir nih. Iki lumayan oleh kopi karo gorengan. Masya Allah. Akhirnya fix kalewu. Nah, itu pun nyari yang paling ruwecek sing lungsek kabeh ini. Masya Allah. Karena ndak bisa merasakan nikmatnya bersedekah. Oh, eman. Masya Allah. Nah, usahakan 3 hal ini ada di dalam diri kita, nanti enak ibadah itu, nikmat. Nah, bagaimana supaya orang bisa merasakan manisnya iman, nikmat ketika ibadah itu, sholat enak, sedekah seneng, puasa gak delok-delok jam terus, kapan buka, kapan buka. Rasa nikmat ketika puasa. Nah, baca Quran juga nikmat. Nah, ada 3 kata Rasulullah. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yu'dhafa finnar. Nah, itu yang ketiga. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang akan bisa merasakan nikmatnya iman ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Allah dan Rasulnya yang nomor 1. Boleh orang mencintai anak-anaknya, mencintai istrinya, mencintai suami, mencintai harta, mencintai profesinya, mencintai hobinya, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai semua itu melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang beriman itu asyaddu hubban lillah, amat dahsyat, amat besar cintanya kepada Allah, melebihi cintanya kepada yang lain-lain. Kalau sudah Allah yang nomor 1, semuanya akan jadi nikmat ketika kita beribadah. Ada anak muda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia anak orang kaya, ibunya sangat mencintainya, Sa'ad juga sangat mencintai ibunya, sangat disayang oleh keluarganya. Suatu hari Sa'ad ini masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, bersyahadat. Nah, begitu ketahuan ibunya marah besar, ngamuk ibunya. Saking marahnya mengancam, Saat kalau kamu tidak keluar dari Islam, ibu bunuh diri.
Caranya dengan tidak makan, tidak minum. Ibunya mogok makan, mogok minum sampai beberapa hari, 3 hari sudah mulai lemes ibunya. Saat tetap dalam syahadatnya, sampai kemudian saat mengatakan kepada ibundanya, "Ibu, saya mencintai panjenengan. Saya cinta kepadamu wahai ibuku. Tetapi meskipun jenengan punya 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, saya tidak akan meninggalkan Allah dan Rasulnya. Saya mencintai jenengan ibu, tapi Allah lebih saya cintai. Saya tidak bisa keluar dari Islam." Saat sudah menemukan cinta sejatinya, beliau mencintai ibunya, tapi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau pengen bisa merasakan nikmatnya iman, panggilan Allah harus lebih diutamakan dari panggilan yang lain. Panggilan pembeli, jenengan yang jualan kalau ada yang tumbas langsung kan ya. Tapi waktu dengar azan, nopo nggih langsung wudu nang. Wis mbongko ae. Masya Allah. Diajak nopo, diajak bal-balan, nopo diajak mancing. Wah, pas hobi mancing langsung siap. Tapi kadang dengar panggilan Allah melalui azan tidak digubris. Yang lain-lain lebih daripada panggilan Allah. Panggilan Allah nomor sekian. Bagaimana orang bisa merasakan nikmatnya iman kalau panggilan Allah nomor 29? Nah, orang kata Nabi akan bisa merasakan nikmatnya iman kalau Allah dan Rasulnya nomor 1. Nomor 1. Nah, itu faktor yang pertama. Agar kita bisa merasakan nikmatnya iman, maka Allah dan Rasulnya harus jadi yang nomor 1. Yang kedua, kata Rasulullah, nah, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang akan bisa merasakan manisnya, lezatnya iman kalau orang itu mencintai saudaranya, menyukai saudaranya itu karena Allah. Itu karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Di surat Taubah nih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bersamailah, bersahabatlah, cintailah orang-orang yang shadiqin. Napa shadiqin? Yang jujur, yang baik. Jadi mencintai seseorang, menyukai seseorang itu karena Allah, bukan karena kepentingan. Yang banyak itu karena kepentingan. Ada kepentingan, wah aku bersahabat, koalisi, macam-macam. Satu kepentingan. Begitu sudah tidak ada kepentingan, bubar, bahkan bermusuhan. Karena sukanya karena kepentingan, bukan karena Allah. Wah iki seneng aku wong iki, soale sugih akeh duwike. Iku gak seneng gak ono duwike. Wah iki seneng aku, padha seneng mancinge, satu hobi. Iki padha seneng bal-balane. Sing iku gak seneng bal-balan iku gak seneng. Nah, wah iki sak napa malih? Iki seneng iki mergo sak partai. Iki PKB padha karo aku PKB maksudnya. Iku partai liya. Iki PDI padha aku PDI seneng. Nah, tidak begitu orang muslim itu. Semuanya sama. Cinta mencintai, suka menyukai bukan faktor-faktor itu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Karena sesama muslim, nggak peduli mau partainya apa, mau hobinya apa, selama dia muslim itu saudara kita. Kita mencintainya. Nah, kalau sudah begitu bisa mencintai orang sesama karena Allah, akan bisa menikmati ibadah-ibadahnya. Tapi kalau senangnya gara-gara hal-hal seperti itu masih berat. Nah, usahakan kita senang kepada orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pakai pilih-pilih. Karena motifnya karena Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an yakroha an ya'uda fil kufri kama yakrohu an yu'dhafa finnar. Tidak mau kembali kepada kekufuran. Kalau zaman dulu ya, sahabat dulu kafir semua, terus masuk Islam. Nah, kata Nabi, yang sudah Islam tidak pernah ingin kembali kepada kekufuran. Alhamdulillah, saat ini kita semua muslim, maka tidak mau kembali kepada namanya manusia ya, pernah maksiat, pernah dosa. Nah, kalau mau merasakan nikmatnya iman, kalau yang pernah dulu berbuat maksiat, jangan pernah pengen mengulangi lagi. Kama yakrohu an yuqdhafa finnar, seperti halnya dia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Orang tidak ada yang mau dilemparkan ke api. Tidak ada yang mau. Nah, begitu juga kita tidak mau mengulangi masa lalu waktu pernah bermaksiat. Mungkin dulu, ya namanya manusia, mungkin dulu pernah berzina, mungkin dulu pernah mendeman, mungkin dulu pernah sering main. Saat niki alhamdulillah sudah berhenti. Maka jangan berpikir untuk mengulangi lagi. Kalau masih pengen lagi, sekarang sudah berhenti tapi masih mikir pengen lagi, tidak bisa nikmat sholatnya. Dulu pernah berzina, sekarang sudah tidak lagi tapi masih kepikiran. Nah, kapan oleh kesempatan mana? Wah, tidak bisa nikmat ibadahnya. Sekarang sudah tidak minum lagi, tapi kadang masih ada yang bangga. Ceritamu saiki aku wis gak tau mendem, biyen sewengi 5 botol tak entekno dhewe. Cerita dengan bangga gitu. Tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kalau masih bangga dengan maksiatnya. Dulu pernah judi misalnya, sering main, terus sekarang alhamdulillah berhenti, tapi masih bangga, masih kepikiran dulu, wah menangan dia. Nah, kata Nabi, kalau mau merasakan nikmatnya iman, jangan mikir balik begitu lagi. Nah, makanya di At-Tahrim ya, ayat pinten nih, ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Allah tahu kita ini banyak salah, sering melakukan dosa, dipanggil kita oleh Allah, tidak apa-apa, yang penting tobat. Tubu ilallah, tapi tobatnya yang taubatan nasuha. Tobat yang nasuha. Jangan main-main. Hari ini katanya tobat, besok balik mana? Besok lagi tobat lagi, besok lagi balik mana? Itu tobat nopo niku, tobat sambel. Nah, makanya ketika Umar bin Khattab ditanya, ya Umar, apa itu maksudnya? Kata Allah, taubatan nasuha. Nah, dijawab oleh Umar bin Khattab,
at-taubatun nasuha an yatubar rajulu minadz-dzambi tsumma la ya'udu ilaihi. Itu baru taubatan nasuha. Kata Umar, an yatubar rajul, seseorang bertaubat, berhenti dari maksiatnya, nah tsumma la ya'udu ilaihi, kemudian tidak mengulanginya lagi. Berat, ya memang berat. Kalau mau taubatan nasuha, beneran taubatan nasuha, maka tidak mengulanginya lagi. Masya Allah. Jadi jangan, apalagi yang masih melakukannya, ya tambah berat. Nah, yang sudah tidak melakukan, terus masih kepengen lagi, itu saja tidak bisa merasakan iman, manisnya iman. Apalagi yang masih terus-menerus melakukan, isya sholat, pengini mendem, pengini main. Nah, subuh sholat, ya tidak akan nikmat sholatnya. Masya Allah. Bersedekah tapi hasil nopo, hasil yang haram, hasil korupsi disedekahkan, hasil nyolong disedekahkan, ya tidak akan nikmat, tidak akan bisa merasakan nikmatnya bersedekah. Nah, itu kata Rasulullah yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yudhafa finnar. Ketika orang tidak mau mengulangi kekufurannya, kemaksiatannya, sebagaimana dia tidak mau kalau dilemparkan ke dalam api, maka orang yang begitu akan bisa merasakan manisnya iman. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 perkara yang seharusnya kita bangun, apalagi ini mau mendekati Ramadan, tidak harus nunggu Ramadan gitu. Tiap hari juga sholat, tiap hari juga sedekah. Nah, supaya lebih nikmat lagi, lezat ketika sholat, nanti tarawih terasa nikmat, puasa nikmat, zakat nikmat, sedekah nikmat, baca Quran nikmat. Maka 3 hal ini harus kita bangun. Tadi yang pertama, Allah dan Rasulnya harus menjadi nomor 1. Nomor 1 melebihi yang lain-lain. Yang lain tidak apa-apa. Yang penting Allah tetap nomor 1. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, yang kedua, cinta, senang dengan orang itu karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, tidak mau kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan, sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Baik, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, ini kita bersyukur sekali. Ini juga merupakan kenikmatan. Coba jenengan nikmati majelis ini. Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Itu ibadah yang pahalanya luar biasa. Lalu kita lanjutkan dengan ibadah yang lain, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu dengan hadir di majelis ini. Nah, ini merupakan ibadah yang tidak kalah besar pahalanya. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk kita isi untuk ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan seperti ini. Di hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Wa syarrukum man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Nah, khairukum man tola umruhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya. Ini kelebihan, ini keistimewaan dari Allah. Alhamdulillah yang diberi umur panjang. Nah, tapi masih koma ya. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Dan bagus amal perbuatannya. Jadi nambah umur, nambah pahala. Didamel sholat, didamel ngaji, didamel kerja, didamel aktivitas-aktivitas yang baik, sehingga nambah umur, nambah pahala. Nah, sebaliknya, na'udzubillah, wa syarrukum man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk kalian juga orang yang panjang umurnya. Hati-hati kita, panjang umur juga bisa jadi seburuk-buruk orang, kata Nabi, yaitu man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya tapi buruk kelakuannya, jelek perbuatannya. Tambah umur, tambah dosa. Na'udzubillah, eman. Makanya kata Nabi ini seburuk-buruk. Mestinya kan ditambah umur, tambah sadar, tambah bagus. Nambah umur, nambah ndak sholat, tambah maksiat, tambah macam-macam. Akhirnya nambah umur, malah nambah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik, insyaallah tinggal beberapa menit lagi kita masuk Isya, 2 atau 3 menit ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita semua, Allah kuatkan iman kita, Allah lancarkan rezeki kita semua, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Atau ada yang mau menambahkan barangkali kurang jelas atau bagaimana, ada yang perlu dipertanyakan sambil ada beberapa menit sebelum masuk Isya. Oh, baik, kalau tidak ada mudah-mudahan jelas. Pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.